Nah, teman-teman, di bagian kali ini kita akan membahas tentang pengendalian internal. Kalau sebelumnya kita sudah belajar membuat flowchart-nya, sudah belajar membuat data flow diagramnya, sekarang kita akan belajar cara menganalisis pengendalian internal untuk point of sale. Seperti apa sih pengendalian internal untuk point of sale? Kita lihat eh, berikut ini ya, teman-teman. Ada 6 pengendalian fisik kan, seperti yang teman-teman tahu. Ada otorisasi transaksi, ada supervisi, ada pengendalian akses, catatan akuntansi, dan verifikasi independen. Nah, kenapa pembagian tugas nggak dimasukin di sini? Karena eh, ini sudah melibatkan komputer ya. Misalnya fungsi pemisahan fungsi pencatatan jurnal, buku besar dan buku besar pembantu harus dipisah. Nah, sementara itu semua sudah diproses oleh komputer ya, jadi nggak bisa orang lain nggak bisa otak-atik ya. Kalau mau otak-atik itu sudah ada kontrolnya sendiri ya. Kita sebut sebagai IT control teman-teman ya. Misalnya harus dipakein password ya, atau nanti waktu di audit sistemnya dilihat ya programmingnya ya, eh, waktu pembuatan programnya itu apakah codingnya ya, pengkodeannya sudah benar apa belum ya, jangan-jangan sengaja dibuat salah supaya bisa dipakai untuk berbuat curang. Nah, tapi kita nggak bahas ke situ, kita akan bahas ke pengendalian fisik aja ya. Nah, pertama adalah otorisasi transaksi. Memastikan pelanggan yang sah yang menggunakan kartu kredit. Ini seperti apa sih? Maksudnya seperti ini teman-teman ya. Kita tahu bahwa eh, kartu kredit ya, ini ilustrasi kartu kredit, ada nomor serinya, nomor kartu kredit ini, dan juga ada namanya. Misalnya di sini Badu Juwono misalnya. Nah, sorry. Nah, si Badu Juwono ini ya, misalnya ini ya. Nah, Mas ini namanya Badu Juwono. Nah, waktu dia mau bayar pakai kartu kredit, Mbak kasir ini harus tanya, ya, Mas ada kartu pengenal nggak, gitu ya, KTP atau mungkin SIM dan sebagainya, untuk memastikan bahwa kartu kredit yang dipakai ini sama dengan tanda pengenal yang dipunya si Mas ini ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan ya, sah kan? Coba bayangkan kalau misalnya berbeda. Mungkin kan bisa aja itu kartu kredit boleh nemu ya, atau mungkin dicuri dan sebagainya. Itu maksud dari eh, memastikan pelanggan yang sah yang boleh pakai kartu kredit. Kemudian juga ada mensahkan pembayaran kartu kredit dengan membubuhkan tanda tangan di credit card voucher. Nah, kita udah lihat sebelumnya ya, ada credit card voucher teman-teman. Nah, ini kan harus ditanda tangan ya. Tadi di video sebelumnya juga flowchartnya begini ya. Setelah terima, terus ditanda tangan kan credit card vouchernya supaya sah ya. Yang satu disimpan, yang satu dibawa sama pelanggannya. Kenapa begitu? Karena nanti misalnya waktu mau merekonsiliasi ya di sini ya, di treasury room ini eh, akan ditanya misalnya oleh bagian treasury-nya, loh ini ada ada penjualannya yang bayarnya pakai kartu kredit misalnya ya, ini waktu direkonsiliasi, tapi kok nggak ditanda tangan ya, ini secara SOP ya, kita sebut standar operasional prosedurnya, nggak boleh ya menyalahi SOP ya, atau eh, sistem prosedurnya ya. Nah, itu maksud dari mensahkan pembayaran kartu kredit dengan menandatangani credit card voucher.
Kemudian ada supervisi ya. Kita bisa bayangkan teman-teman kalau ada pasar swalayan sebesar ini. Kan nggak mungkin eh, pihak supermarketnya atau pihak pasar toko swalayan ini menggaji banyak orang, jadi satu pelanggan itu diawasi oleh eh, karyawan itu ya kayak detektif gitu ya, diawasin terus, pelanggannya juga nggak nyaman dan juga boros ya, dan kelihatannya nggak profesional ya. Nah, jadi apa dong solusinya? Solusinya misalnya bisa pakai ini teman-teman ya, bisa pakai CCTV ya. CCTV bisa merekam kejadian setiap saat ya, dan juga mungkin kalau ini kan hanya ke satu arah misalnya, jadi pandangannya terbatas. Nah, bisa juga pakai jasa petugas keamanan ya untuk meminimalkan lagi teman-teman. Nah, kemudian untuk pengendalian akses ya. Nah, waktu cash drawer ini mau diganti ya, mau dibawa ke ruang treasury ya atau ruang kas, ini harus supervisor teman-teman yang ambil ya, yang ambil cash drawernya ini ya, supervisornya yang boleh ambil. Nah, baru dibawa ke, ini ilustrasinya tadi ya, sorry, ini ya, baru dibawa ke ruang treasury ya untuk direkonsiliasi. Nah, terus juga misalnya cash drawernya ditinggal, meskipun sebentar harus dikunci ya teman-teman. Ini kan ada kuncinya nih, harus dikunci ya. Misalnya eh, bayangkan eh, di toko ini ya, di koperasi, mbak-mbaknya misalnya mau istirahat makan misalnya ke kantin. Nah, ini kan kalau nggak dikunci kan riskan banget ya. Misalnya ada orang di kampus, belum tentu semuanya mahasiswa kan. Misalnya ada orang luar ya yang tahu, yang pernah beli, terus dia punya niat buruk, pas lagi pengawasannya lemah, ini langsung diambil misalnya ya. Dia pura-pura cari-cari barang, terus dibuka ininya sedikit, langsung diambil uangnya. Nah, itu eh, harus diminimalkan teman-teman ya dengan cara mengunci tadi ya. Terus juga pergantian ya, cash drawer itu harus disimpan di treasury room ya. Nah, ini cash drawernya harus disimpan di sini. Kenapa? Karena di sini aksesnya terbatas banget ya. Misalnya bukanya harus pakai eh, kartu ya, kita dikasih kartu ID sendiri ya. Terus di dalamnya juga ada CCTV-nya. Jadi semuanya terekam ya, benar-benar eh, keamanannya dijaga banget karena ada kas kan di situ, ada kas secara fisik yang gampang banget hilang ya. Nah, juga misalnya barang dagangan dipasangin magnetic tag ya, mungkin teman-teman ada yang pernah lihat ya. Nah, ini ya, atau nggak perlu di barang dagangan, bisa juga di eh, tas misalnya. Teman-teman pernah masuk ke pasar atau toko swalayan ya, terus dipasangin ini dulu ya tasnya, magnetic tag. Jadi kalau teman-teman mau buka nggak bisa ya, atau teman-teman mau bayar ya kelupaan dibuka, akan bunyi ya, ada misalnya suara alarm ya, nit 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 nit, nah kayak gitu. Nah, itu magnetic tag-nya terbaca ya. Kalau di eh, barang dagangannya, artinya barang dagangannya berarti kan dicuri kan, harus dibuka dulu. Mungkin ini untuk barang dagangan yang eh, besar ya, atau bukan yang kecil-kecil kayak gini ya, misalnya laptop ya, atau mungkin alat-alat rumah tangga ya seperti vacuum cleaner, itu mungkin bisa. Tapi kalau yang untuk yang kecil-kecil seperti ini
agak sulit ya. Nah, kemudian untuk catatan akuntansi ya, ada internal cash register type ya, ini tadi ya. Seperti yang ini ya. Ini tentunya ini kan asli kosong. Ya, yang dipakai yang sudah ada isinya ya, yang sudah terprint penjualannya apa saja. Nah, terus ada jurnal ya, jurnal penjualan, ada buku besar dan buku besar membantu untuk inventory ya. Ini semua catatan akuntansinya ada di dalam bentuk harddisk ya, dalam bentuk komputer ya, tersimpannya di harddisk kan. Nah, nggak nggak tersimpan dalam bentuk fisik seperti ini ya. Kalau ini kan bentuknya fisik ya teman-teman ya, bentuknya kelihatan fisik ya, tapi ini bentuknya udah dalam bentuk data ya, udah harus diakses dengan komputer ya, dilihat dengan komputer. Kemudian verifikasi independen. Nah, catatan di register tadi ya, tadi di sini ya. Nah, ini kan udah terangkum tuh ya, semua transaksi ya. Ini diperiksa lagi ya untuk dicocokkan, ya bener nggak gitu kan. Nah, ini direkonsiliasi namanya ya, bener nggak. Nah, kalau udah bener, di flowchartnya bisa kan dibuat ya, dibuat ini direkonsiliasi terus di input ya. Kalau sama dia baru ngupdate ya kan, sama baru ngupdate berarti sudah benar sesuai apa yang diterima, diproses ya, terus di input datanya juga semuanya sudah benar. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman gambaran yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman ya untuk membuka wawasan teman-teman ya, bahwa dalam menggambarkan flowchart, data flow diagram, menganalisis pengendalian internal, itu semua perlu ada bayangan ya, proses bisnisnya seperti apa. Kita harus tahu step by stepnya, ada kegiatan apa yang terjadi ya, kejadian apa, ada siapa saja entitasnya, catatan atau dokumen yang berperan ya, seperti itu teman-teman. Nah, kalau itu semua sudah bisa kita pahami, nah akan mudah teman-teman waktu kita membuat flowchart, data flow diagram, dan menganalisis pengendalian internalnya. Nah, mudah-mudahan contoh proses bisnis point of sale ini bisa membantu teman-teman dalam memberikan gambaran-gambaran tersebut. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.